Ya, dan kami akan menjelaskan bagaimana cara melakukan konfigurasi dasar pada Windows. Hal pertama yang harus dilakukan adalah menyambungkan router mikrotik ke modem dengan kabel LAN, di mana kabel LAN yang terhubung dari modem ke mikrotik dicolok ke port 1 pada router mikrotik sebagai sumber internetnya dan di port 2 pada modem. Setelah itu, kita membutuhkan satu kabel LAN lagi untuk menyambungkan mikrotik ke perangkat komputer. Colok kabel LAN tersebut ke port 2 dan sambungkan ke lubang Ethernet pada perangkat komputer kalian. Pertama-tama adalah menjalankan Winbox.x pada komputer atau laptop. Ketika sudah terbuka, klik pada Neighbors, kemudian klik bagian MAC address-nya, lalu klik pada tombol Connect. Kita tunggu sampai proses loginnya selesai. Menambahkan user dan password. Langkah selanjutnya adalah menambahkan user baru serta password, supaya tidak terkena serangan ketika IP menjadi IP publik dan agar user admin tidak terkena brute force. Caranya adalah klik sistem yang ada pada sisi kiri menu, kemudian pilih users. Maka akan muncul menu pop-up user list. Lalu, klik pada ikon tambah. Pada kolom name, beri nama user sesuka hati kalian. Di sini kami akan mengganti namanya ke Klee. Pada kolom group, ganti pilihan yang tadinya berupa read ke full. Dan terakhir, tambahkan password pada kolom password. Dan ingat, jangan sampai lupa. Jika lupa, maka perlu di-reset. Setelah selesai, klik tombol apply. Lalu, user baru sudah terbuat. Kemudian, klik pada user admin dan klik pada tombol X untuk mendisable user tersebut supaya tidak bisa di brute force. Mengganti identitas. Langkah selanjutnya adalah mengganti identitas. Untuk menggantinya, klik sistem yang ada pada sisi kiri menu, kemudian pilih identity. Maka akan muncul menu pop-up identity. Pada kolom identity, beri nama sesuka hati kalian. Setelah selesai, klik apply. Tes user dan identity. Setelah itu, kita bisa tutup aplikasi Winbox untuk melihat apakah user yang baru saja ditambahkan bisa digunakan, serta melihat apakah identitas perangkat mikrotik yang kita gunakan sudah berubah atau belum. Setelah tertutup aplikasi Winbox.x, jalankan kembali aplikasi tersebut. Kemudian pada kolom login, ubah menjadi nama user yang baru ditambahkan, dan pada kolom password, isi dengan password yang digunakan pada user yang sama. Lalu klik tombol connect. Mengubah nama port di interface. Klik interface yang ada pada sisi kiri menu. Lalu double klik pada Ether1. Pada kolom name, beri nama tambahan setelah nama Ether yang sudah ada dan akan menjadi Ether1_ISP. Lalu klik apply dan OK. Lakukan hal yang sama pada port kedua dan beri nama Ether2_PC atau Ether2_computer atau apapun nama perangkat yang tersambung dari port 2. Konfigurasi awal atau DHCP client. Tahap selanjutnya, kita akan melakukan konfigurasi di DHCP client. Klik IP pada menu kiri, lalu klik DHCP client. Maka akan muncul pop-up menu DHCP client. Kemudian, klik tombol tambah. Maka akan muncul menu pop-up New DHCP Client. Pada kolom interface, pilih Ether1, kemudian klik Apply dan OK. Jika sudah ada informasi bound pada bagian status, maka dinyatakan sukses tersambung. Konfigurasi kedua atau DNS. Tahap selanjutnya, kita akan melakukan konfigurasi di DNS. Klik IP pada menu kiri, lalu klik DNS, maka akan muncul pop-up menu DNS Settings. Pada kolom server, masukkan 8.8.8.8, lalu klik tanda panah yang ada di samping kanan kolom servers. Kemudian isi 8.8.4 dan .4, serta klik pada checkbox Allow Remote Request, kemudian klik Apply dan OK. Konfigurasi ketiga atau firewall. Setelah DHCP client dan DNS selesai dikonfigurasi,
Tahap selanjutnya adalah kita akan melakukan konfigurasi pada firewall. Untuk membukanya, klik IP pada menu kiri lalu klik firewall. Maka akan muncul pop-up menu firewall. Kemudian, klik pada bagian NAT, lalu klik tombol tambah. Maka akan muncul menu pop-up New NAT Rule. Pada bagian General, klik di kolom Chain lalu kita ganti ke SRC NAT. Setelah itu, pada kolom Out Interface, klik pada tombol berupa tanda panah dan ganti ke Ether1_ISP. Kemudian, klik pada bagian Action dan ubah pada kolom Action menjadi Masquerade. Lalu, klik Apply dan OK. Konfigurasi keempat atau Addresses. Tahap selanjutnya, kita akan melakukan konfigurasi di Addresses. Klik IP pada menu kiri, lalu klik Addresses. Maka akan muncul pop-up menu Addresses. Kemudian, klik tombol tambah dan akan muncul pop-up New Address. Pada kolom Address, kita isi 192.168.50.1/24 dan pada kolom Interface kita ganti menjadi Ether2_PC. Kemudian, klik Apply. Maka akan terisi sendiri pada kolom Network. Lalu klik OK. Konfigurasi kelima atau DHCP Server. Tahap selanjutnya, kita akan melakukan konfigurasi di DHCP Server. Klik IP pada menu kiri lalu klik DHCP Server. Maka akan muncul pop-up menu DHCP Server. Kemudian, klik tombol DHCP Setup dan akan muncul pop-up DHCP Setup. Pada kolom DHCP Server Interface, pilih Ether2_PC, kemudian klik tombol Next. Pada bagian ini, kita hanya perlu mengklik tombol Next hingga muncul kolom Addresses to Give Out, karena sudah terisi secara otomatis. Pada kolom ini, kita bisa mengubah berapa banyak alamat lokal yang tersedia. Setelah selesai, klik Next beberapa kali hingga muncul pop-up di DHCP Setup. Setup has been completed successfully. Konfigurasi ke-6 atau Reboot. Tahap terakhir, kita hanya perlu reboot perangkat mikrotik. Untuk merebootnya, kita hanya perlu ke sistem pada bagian menu kiri, lalu klik Reboot. Kemudian klik Yes. Setelah itu, kita tunggu beberapa saat hingga aplikasi Winbox tertutup sendiri. Lalu, jalankan kembali aplikasi Winbox-nya. Kemudian connect atau login menggunakan user yang sudah dibuat sebelumnya. Untuk mengetes apakah sudah tersambung ke internet atau belum, bisa kita cek melalui New Terminal pada menu kiri, atau kita bisa langsung buka browser. Kita akan coba dengan New Terminal dengan melakukan ping ke website, seperti google.com. Sudah terlihat kita sudah mendapatkan respon dari Google dan sudah bisa dinyatakan koneksi sukses tersambung. Sekian dari kami kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi